Baik saudara, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan saat ini, seperti tadi sudah kita informasikan sebelumnya, kita akan membahas mengenai sebuah tema, bagaimana sih untuk menangani permasalahan sosial di kota Yogyakarta. Nah, kami sudah menghadirkan dua orang narasumber yang akan berbagi informasi dan juga sharing pendapat bersama dengan Anda semuanya. Bersama saya sudah hadir Bapak Haji Waryono SIP, Eskep Mkes, beliau adalah Kepala UPT Panti Karya Karanganyar Kota Yogyakarta, dan juga hadir bersama dengan beliau ada Bapak Kasmat, Ketua IPSM Kota Yogyakarta dan juga DIY. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio I Love Jogja untuk kesempatan hari ini. Dan untuk Anda saudara, kami membuka line interaktif untuk berbagi komentar ataupun pendapat. Anda bisa menghubungi telepon kami di 0274 4477 666. Baik, ini terkait dengan permasalahan sosial di kota Yogyakarta. Kalau dari IPSM sendiri, ini fokusnya memang menangani untuk anak-anak jalanan Bapak. Ya, bentuk kegiatannya seperti apa kira-kira Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi IPSM itu mau kita jelaskan sekalian bahwa IPSM adalah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Ya. Ini basis kedudukannya di tingkat kelurahan sampai nasional. Dan menurut data yang ada itu IPSM kota itu jumlahnya 2000-an. Untuk DIY sekitar 5000. Tersebar. Itu relawannya atau bagaimana? Relawannya. Jadi ya? Anggotanya. Jadi PSM itu anggota relawan, semuanya relawan sosial. Jadi tidak dapat bayar gitu. Ya, dan kegiatan fokus kita adalah kegiatan penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta. Dalam hal ini untuk penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta, Yogyakarta itu kan sudah terkenal bahwa Yogyakarta adalah surganya anak-anak jalanan. Jadi Yogyakarta itu dengan kearifan lokalnya itu di sana orang-orangnya itu selalu memberi kalau diminta, di jalan dan sebagainya. Dan fokus kegiatan kita adalah bagaimana hak anak-anak itu dikembalikan. Ya, sesuai dengan konvensi Jenewa itu kan hak anak itu hak untuk partisipasi, hak hidup, hak kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini kita tangani dengan kita membentuk tim sekota Yogyakarta yang terdiri dari anggotanya adalah 45 kelurahan dan 14 kecamatan. Ini masing-masing punya wilayah dan kita setting menjadi tiga tim, tim utara, tengah dan selatan. Nah, ini masing-masing punya tugas sendiri tapi saling berhubungan, saling komunikasi. Dan ini kita adalah dengan metode yaitu penjangkauan, pembinaan dan pendampingan. Penjangkauan adalah kita asesmen di lapangan, kita data di kantong-kantong anak-anak jalanan itu, kita data, kita adakan komunikasi, kita adakan pendekatan manusiawi gitu ya. Nah, dan yang kedua setelah data itu masuk ke kita, itu kita pisah-pisahkan di dalam rangka penanganan anak jalan di kota itu kan ada anak jalanan yang dari kota sendiri dan luar kota sendiri. Menurut data yang kita dapatkan adalah lebih banyak 89% adalah dari luar kota. 89 itu dari luar kota. Dan dalam kota itu hanya 11%. Nah, ini 11% ini harus kita apakan anak-anak ini. Nah, di situ kita ada tim yang namanya pembinaan dan pendampingan anak-anak dalam kota. Itu nanti setelah kita asesmen terus tindak lanjut pelayanannya seperti apa sih supaya treatmentnya itu pas gitu nggih. Kita juga supaya anak-anak itu bagaimana hak anak itu kita penuhi dan bagaimana anak itu sampai ke jalan gitu. Kita juga datangi visit di rumahnya, keluarganya, bagaimana keluarganya, lingkungannya seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Makanya kita fokusnya adalah penanganan anak jalanan itu sendiri, orang tuanya itu sendiri, dan masyarakat. Bagaimana anak itu mendapatkan haknya lagi. Yang masih ingin sekolah kita sekolahkan. Kita hubungkan dengan dinas pendidikan. Terus kalau
anaknya yang usianya kira-kira 8-20 mau menginjak dewasa yang sudah punya tanggung jawab, itu kita latih apa maunya gitu ya. Agar mandiri bisa Iya, berwirausaha. biar gitu ya, Pak, kita ya? latih maunya seperti apa. Kemarin selama ini kita sudah latih yaitu pangkas rambut, yang diminta itu pangkas rambut dan setel roda dan tambal ban. Itu yang diminta anak-anak yang kita dapatkan dari hasil asesmen di lapangan itu. Oke. Kalau itu tadi 11% yang dari Kota. kota. Yang Kemudian kita kalau tangani 8 11%. Yang 29% 29% diarahkan kemana? itu kita adakan pendekatan. Bagaimana kita merubah pola pikir anak-anak itu, kita kumpulkan kerjasama dengan panti karya. Kita kumpulkan selama 1 minggu, anak itu kita motivasi, kita rubah pola pikirnya supaya dia punya masa depan. Bagaimana anak itu untuk meraih ke depan, masa depannya, punya masa depan. Nah ini setelah kita kenalkan dengan hukum juga, karena di jalan itu kan juga pelanggar hukum juga, sesuai dengan KUHP nomor 504 dan 505. Itu tidak boleh, karena mengganggu ketertiban di jalan. Terus ada anak-anak ini kita kenalkan agama. Bagaimana dia supaya termotivasi. Kita kenalkan agama, kita kenalkan yang namanya disiplin. Untuk tiap pagi kita ajak olahraga dan kita disiplin supaya anak-anak ini mengenal juga kehidupan yang sebenarnya. Tidak di jalan seperti itu. Kalau di jalan kan liar itu ya. Jadi dikenalkan dengan rutinitas sehari-hari. Rutinitas sehari-hari. Bagaimana kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya seperti apa. Oke. Baik, saya ke Pak Wahryono terlebih dahulu. Kalau dari Panti Karya ini Bapak di sana untuk adik-adik yang dari anak-anak jalanan ini diikutkan kegiatan apa saja nih Pak? Kegiatan selama ini ya kita memang pertama kerjasama dengan FKPM tadi, sehingga apa yang menjadi program dari sana kita sinkronisasikan dengan apa yang diprogram di dinas sosial terutama. Memang kalau di Panti Karya di sini titik intinya itu bagaimana kita bersama-sama bekerja sama untuk merubah pola-pola seperti itu. Memang kita fase awalnya adalah suatu tempat ya, tempat dulu kami memang sudah menyediakan fasilitasnya, tapi untuk operasional perjalanannya kita bersama-sama seperti itu. Untuk tenaganya sendiri apakah juga menggunakan relawan atau ada tim sendiri, tim khusus gitu? Memang ada beberapa tim yang dilakukan oleh PSM sendiri, serta ada dari dinas sosial, kemudian dari instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan juga ada. Untuk Pol PP itu merupakan bisa dari kerjasama baik dari kota maupun provinsi di sini ya, karena juga ada. Baik, kalau tadi yang disampaikan informasi dari Pak Kasmat bahwa 11% yang dari kota Yogyakarta kita kelola. Itu yang ditemukan adalah apa yang melatar belakangnya, apakah dari keluarganya memang mendorong mereka untuk di jalanan atau bagaimana ini Pak? Kebanyakan yang kita temukan adalah anak-anak keluarga yang broken home ya. Jadi keluarganya kadang-kadang cerai, terus lingkungannya tidak mendukung gitu ya. Jadi bagaimana kita peran serta masyarakat itu ya dengan adanya anak-anak seperti anak jalanan itu, dan kita termotivasi jangan sampai anak-anak itu bagaimana setelah kita kelola, kita kasih motivasi, kita rubah pola pikirnya, terus anak itu harapannya tidak di jalan lagi dan dikeluar di keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa mengembalikan fungsi keluarga sendiri, begitu. Terus kalau ada orang tuanya yang kira-kira tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, kita hubungkan dengan instansi terkait yang bisa mengelola itu. Mungkin ada bantuan-bantuan pelatihan dan seterusnya, sehingga keluarga itu bisa mandiri, bisa anak-anak itu bisa dirangkul kembali ke dalam keluarga itu. Gitu. Baik, kalau mungkin di kondisi keluarga dan juga kondisi lingkungannya yang kurang mendukung, berarti mereka memang harus secara mungkin apa ya, secara kasarnya dipaksa untuk keluar dari lingkungan itu agar mereka dididik lebih mandiri, atau bagaimana nanti prosesnya ini Pak? Ya itu kan setelah kita adakan motivasi ya itu, kita didik, kita kasih modal usaha, ya harapan kita teman-teman tadi kan ada penjangkauan, pembinaan dan pendampingan. Nah ini setelah kita dengan penjangkauan kita serahkan ke pembinaan. Setelah kita motivasi dengan sebagainya, dibina itu teman-teman sampai ke rumahnya. Bagaimana memotivasi orang tuanya supaya hidup mandiri, bagaimana anak-anak itu kalau usia sekolah bisa kembali lagi ke sekolah.
kita hubungkan dengan dinas pendidikan. Bagaimana anak-anak ini kalau ingin dia kerja kalau sudah dewasa, karena anak-anak kan nggak boleh kerja. Ya. Kalau yang menjelang dewasa inilah yang kita garap ya. Jadi maunya seperti apa? Kalau dia nggak mau sekolah, terus kita kelola, ini kita latih, yaitu tadi kita latih keterampilan dan lain sebagainya. Dan itu nanti kita katakanlah umpamanya tambal ban dan steroida kita kasih kompresor, kita kasih alat-alatnya supaya terus kita kasih tenda dan lain sebagainya supaya dia harapan kita adalah bisa hidup mandiri. Dan ini hubungannya dengan masyarakat yang termasuk Pak RT, Pak RW ini ada peran sertanya. Ngiguhke gitu nggih, kelurahan dan lain sebagainya. Dia bisa katakanlah hidup dengan keterampilan yang ada, gitu, bisa buka tambal ban dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kelurahan dan lain sebagainya. Ini jangan sampai anak-anak itu bukanya pada larangan-larangan di jalan, itu katakanlah menggunakan trotoar dan lain sebagainya. Ini juga kita manage. Jadi tetap diberitahu mana di tempat yang pas gitu ya. Nah, itu hubungannya dengan Pak RT, Pak RW dan kelurahan tadi. Baik Pak Waryono, kalau di Panti Karya sendiri apakah ditemukan mungkin adik-adik dari anak-anak jalanan ini yang mereka memang sebenarnya memiliki bakat atau memiliki kreativitas gitu? Apakah ditemukan seperti itu, Pak? Banyak sekali ya dari hasil dari kami dari UPT Panti Karya itu. Tugas awalnya adalah bagaimana kita mampu menaungi dulu ya, menjadi suatu penaungan, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita memberikan suatu perawatan, terus kemudian bagaimana nanti kita bisa memberdayakan. Nah di situ, kalau anak-anak yang selama ini sudah terdapatkan di kita, itu memang ada bakat-bakat tertentu. Kami juga punya beberapa klien yang sudah akan bisa kita arahkan bahwa kalau memang anak-anak, kita juga punya panti anak ya. Panti anak itu di Gowongan, itu juga mereka juga bisa kita salurkan seperti apa. Seperti yang di bulan November kemarin sama FKPSM ini, kita menemukan beberapa, itu ada 4 anak ya yang sudah ditemukan dan kita sudah masukkan untuk ke panti anak. Sehingga dari seperti Pak Kasma sampaikan tadi adalah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nah, ada 4 orang ini tadi sudah kita masukkan di panti anak, baik dari tempat, kemudian dari pendidikan, itu sudah tersalurkan di sana. Dan ini merupakan suatu komitmen dari pemerintah kota ya. Jadi pemerintah kota pada 2014 ini, mereka berkomit terutama untuk penanganan sosial. Di kami, di Panti Karya itu dulunya hanya anggaran sekitar 570 juta ya, sampai sekarang ini 2014 adalah sekitar 1,4 miliar. Jadi ini merupakan suatu komitmen besar, baik dari pemerintah maupun dari Dewan, yang mana pada saat ini adalah dari terutama Komisi D ya, itu sangat care, begitu juga langsung ditelurkan kepada masyarakat, sama terutama di sini adalah mitra kami, yaitu dari KPSM ini. Dan ke depan ini insya Allah akan kita cobakan bagaimana memformalisikan penanganan secara manusiawi. Di Panti Karya sendiri memang ada anak-anak yang mungkin ya keterbelakangan mental ada ya, jadi itu ada yang harus kita selesaikan permasalahan itu. Kami juga punya tim ya, tim medisnya, baik dari perkembangan tumbuh kembang anak, kemudian dari dokter umum sampai ke dokter jiwa kita sudah punya. Karena di UPT Panti Karya itu kita ada beberapa pelayanan ya. Satu adalah pelayanan tentang bagaimana penanganan gelandangan yang bersifat psikotik. Jadi dengan gangguan jiwa. Itu pelayanan yang pertama ya, Bapak ya. Baik, nanti kita lanjutkan informasi berikutnya, dan untuk Anda saudara, kami akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda yang mau memberikan komentar ataupun saran terkait dengan penanganan anak-anak jalanan, Anda bisa menghubungi kami setelah jeda berikut di 4477666. Tetap di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Mau jadi broadcaster handal? Kuliah aja di AKRB. Daripada berdiam diri, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy Komunikasi. Rada bina tambah maju berkarya pelangi Jogja. Radio terapkan ceria semua bisa. KRB di kreatif. Ya, masih di Kongko, tempat nongkrong anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Muda, inspiratif, dan penuh karya, Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas.
Amikom, contoh perguruan tinggi model privat entrepreneur oleh UNESCO. 14. International Award. Broadcasting, multimedia periklanan TV, e-commerce, jaringan internet, film kartun. Stimik Amikom, Yogyakarta, tempat kuliah orang berdasi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Tema yang kita bahas hari ini sangat menarik, silahkan jika Anda ingin memberikan komentar. Line telepon kami buka di 0274 4477 666. Kita masih bahas mengenai penanganan permasalahan sosial di Kota Yogyakarta. Bersama dengan dua narasumber kami, ada Bapak Haji Waryono SIP, Eskep Emkes. Ini adalah Kepala UPT Panti Karya Karanganyar Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Kasmat, Ketua IPSM Kota Yogyakarta dan juga DIY. Pak Waryono, bisa dilanjutkan lagi informasi yang tadi Pak, pelayanan pertama sudah, kemudian? Ya, oke. Pelayanan kedua yang kita sampaikan adalah pelayanan kesehatan, terutama dalam hal ini adalah perawatan. Perawatan kepada terkhusus untuk gelandangan dan pengemis ya. Karena kita hanya terfokus kepada dua hal itu, karena di dalam kebijakan yang dilaksanakan adalah seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini adalah pemberdayaan klien. Kalau kita sebut orang yang di panti adalah klien, ya itu klien tuh bisa kita sampaikan bahwa pemberdayaan ini yang pertama mereka bisa berdaya untuk dirinya sendiri. Kalau gelandangan itu kan sifatnya adalah memang dia menggelandang dan lain sebagainya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini kita kembangkan dengan programnya yang kita laksanakan adalah bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, terutama adalah kebersihan diri ya. Untuk di kami di Panti Karya itu ruangan dan itu sudah kita sediakan dan itu disediakan kemudian baik dari semuanya. Kita tinggal bagaimana memberdayakan untuk dirinya sendiri. Langkah ke depan adalah bagaimana kita setelah mereka bisa mengendalikan dirinya, kita akan coba seperti program-program seperti yang ada di bersama dengan FKPSM, bersama dengan instansi terkait untuk memberdayakan mereka. Karena ada beberapa usia produktif yang ada di kita. Itu yang merupakan ini. Dan kemudian ada satu lagi yang merupakan suatu program yang menarik untuk orang lain adalah adanya penanganan terhadap orang-orang terlantar. Jadi kita kalau memang orang terlantar itu ada di pemerintah Kota Yogyakarta, mereka sudah sesuai dengan prosedurnya bahwa lapor ke polisi, kemudian mereka membuat surat sesuai yang apa yang dia misalnya berasal dari mana. Kita punya program yaitu bisa merupakan suatu pengembalian kepada keluarganya, baik itu di wilayah di Indonesia. Dan ini merupakan suatu perhatian dari pemerintah terhadap warganya untuk bagaimana dia mampu mengirim ya, dengan anggaran yang tersedia. Anggaran itu bisa ada dua, bisa di dinas sosial serta ada di kita. Itu dan kebijakan itu merupakan suatu kebijakan yang menurut kami adalah sangat baik, karena jujur saya masih baru 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan di dinas sosial. Oke. Baik, Pak Waryono, sebenarnya apakah ada sistem target gitu supaya nanti pada saat ada yang sudah masuk ke UPT Panti Karya, kemudian selama jelang berapa lama dia sudah harus mandiri atau bagaimana ini, Pak? Iya. Memang kita mempunyai beberapa program yang secara otomatis kita harus punya output ya. Outputnya itu salah satunya juga target. Memang di dalam penjangkauan seperti yang ada di dari FKPSM tadi adalah mereka kita punya program minimal 3 tahun kita kenalkan dirinya dengan bahwa oh di jalan itu tidak baik seperti itu. Itu nanti akan kita sampaikan dengan programnya dari bersama-sama dinas sosial. Kemudian kita ada program pemberdayaan ini bersama-sama dengan dinas sosial, bidangnya adalah di diklat dan pelatihan itu tadi. Jadi di sini ada memang bidang yang bisa kita untuk bersama-sama kita untuk bagaimana menangani masalah yang ada itu gitu, tetapi dengan solusi yang tepat. Ya. Baik, kalau tadi disampaikan Pak Kasmat juga menyampaikan ada yang dibekali supaya dia bisa membuka tambal ban sendiri dan sebagainya. Nah, ini apakah ada kerjasama juga mungkin dengan satu lembaga atau instansi supaya outputnya bisa langsung disalurkan bekerja di tempat itu? Apakah ada ini Pak Kasmat? Sementara seperti itu belum. Cuma kita dalam rangka untuk pengenalan keterampilan tersebut kita mengundang
orang-orang yang sudah profesional untuk penanganan tersebut, dan itu langsung ditangani PSN. Iya, di sana kebetulan kita juga diberi fasilitas oleh provinsi, yaitu sebuah kantor, dan ya cukuplah untuk kegiatan-kegiatan PSN. Dan kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah difasilitasi oleh Bapak Wali Kota lewat Dinsosnakertran Kota Yogyakarta. Jadi ini kita teman-teman bagaimana kita berdayakan, punya kegiatan-kegiatan yang positif, bagaimana Kota Yogyakarta itu dari tolak ukur keberhasilan itu adalah bagaimana anak-anak jalanan tadi itu bisa kembali kepada orang tuanya. Ya, terus yang kedua adalah bagaimana hak terpenuhinya hak anak tersebut bisa terpenuhi. Tersebut, terus berkurangnya anak-anak jalan di Kota Yogyakarta. Dan kita juga dalam rangka itu kita juga membuat papan hiburan. Kita juga kemarin melombakan desain papan hiburan yang pas di Kota Yogyakarta, supaya bisa diterima oleh masyarakat Kota Yogyakarta, yang sekarang sudah kita pasang di perempatan-perempatan ataupun tempat-tempat strategis yang kira-kira orang-orang itu bisa melihat bagaimana anak-anak jalanan di Kota Yogyakarta. Oke. Itu beberapa informasi yang dipasang itu bentuk tulisannya seperti apa, Pak? Apakah ajakan? Pada intinya adalah stop pemberian recehan di jalan dan disalurkanlah pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, lembaga-lembaga yang ada. Oke. Jadi apakah mungkin dari beberapa papan informasi itu, apakah misalnya kalau saya ambil satu kesimpulan bahwa permasalahannya itu salah satunya bisa dihentikan dengan cara kita sendiri, mungkin masyarakat, dengan tidak peran memberikan. serta masyarakat tidak memberikan di jalan tadi. Nah itu otomatis lama-kelamaan kan anak-anak jalanan itu kan, kalau masyarakat sadar bahwa itu tidak boleh memberikan di jalan, otomatis kan anak-anak jalan juga berkurang begitu. Harapan kita seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin informasi itu sudah cukup banyak juga digaungkan dari beberapa waktu yang lalu. Nah, sejauh ini apakah sudah ada kira-kira dari pantauan itu, apakah memang sudah mulai berkurang atau masih tetap sama ini? Karena mungkin banyak yang nggak tega ya Pak ya, kalau orang Jogja itu bawaannya suka nggak tega gitu kalau dilihat. Sekarang begini, dengan evaluasi kita, setiap tahun kita evaluasi bahwa saat ini sudah banyak berkurang anak-anak jalanan itu. Dan bahkan sulit itu kita temui di jalan. Dan sekarang anak-anak itu merubah pola dalam rangka dia di jalanan, itu dia sudah masuk ke mal-mal, masuk ke tempat-tempat keramaian begitu. Seperti sekarang ada amplopan gitu ya. Kalau ada di ATM itu ada ngasih amplopan dan lain sebagainya. Itu polanya sudah dirubah. Jadi sekarang makin pinter gitu. Setelah di jalan, di tempat-tempat dia mangkal dan lain sebagainya, sulit sudah sekarang kita dapatkan. Nah, kita juga mengatur strategi dengan teman-teman bagaimana kita dapatkan anak-anak itu. Seperti halnya katakanlah di hari Jumat itu kan pasti di masjid-masjid itu banyak yang minta, karena ya tadi itu orang Jogja itu memang nggak tegaan, jadi tetap memberi gitu. Ini kan ibadah gitu ya. Amal sedekah gitu. Tetapi ada tempat-tempat yang harus disampaikan ke itu. Jadi tidak di jalan begitu. Oke. Kemudian juga banyak informasi yang beredar, rumor bahwa ini sebenarnya ada yang menggerakkan gitu, atau ada yang mengkoordinir dari anak-anak jalanan itu. Apakah betul seperti itu kondisinya? Iya, memang ada beberapa hal yang kita temui seperti itu. Tetapi bagaimana kita mendekati yang namanya koordinator dan lain sebagainya, kita motivasi supaya bagaimana Kota Yogyakarta itu yang kita cintai ini kita jaga bersama-sama. Jangan sampai nanti malah dari Jakarta, dari Surabaya dan sebagainya gelandangan pengemis masuk ke Jogja gitu loh. Jadi kita motivasi jangan sampai malah justru dia mendatangkan anak-anak jalanan dari luar kota. Kalau dengan data yang ada itu kita dapatkan bahwa 89% itu adalah dari luar kota. Terus kita pada saat kita penjangkauan itu kita juga anak-anak yang dari luar kota kita motivasi. Kita kenalkan hukum, kita kenalkan agama, kita latih disiplin untuk bermasyarakat, kita rubah pola pikirnya gitu. Walaupun sulit juga ya, karena anak-anak di jalan itu kan sudah liar ya, kehidupannya sudah liar, mungkin pagi-pagi masih tidur dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita rubah itu? Setelah dalam 1 minggu itu kita motivasi,
kita kembalikan ke asalnya. Dan kembalian ke asalnya itu kita ikuti sampai kita serahkan ke antar dinas. Kalau katakanlah kemarin kita menyerahkan di Wonosobo dan Semarang gitu ya. Itu kita serahkan ke dinas. Bagaimana dinas itu juga pekat terhadap tersebut. Jadi dia tidak malah membiarkan lagi, tetapi dia mengelola. Dia memotivasi di wilayah itu sendiri sehingga anak itu harapan kita tidak kembali lagi ke jaksa. Seperti itu. Baik, Pak Wardono, kalau dari informasi yang disampaikan Pak Kasmat bahwa mungkin memang mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di jalanan dengan pola seperti itu. Nah, sejauh ini di UPT Pantikarya kesulitan terbesar apa Pak? Apakah memang sulit untuk merubah hal-hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan untuk liar gaya hidupnya dan sebagainya itu? Iya, ya memang kalau yang namanya dari perkembangannya psikologi dari anak itu kan bermacam-macam juga bagaimana cara mereka untuk menerima dirinya sendiri dulu. Jadi pada saat ke depan ini yang perlu kita tambahkan adalah dari psikologi yang mungkin sedikit kurang Pak kita sampaikan bahwa nanti di dalam pembinaan ke depannya tetap, dan saya sudah dari Pantikarya sudah menyiapkan untuk hal-hal seperti itu ya. Dari segi SDM sudah kita sediakan sehingga nanti mungkin akan lebih bisa tertata dengan rapi. Baik, kita sapa dulu yang sudah menunggu di line telepon. Halo, I Love Jogja, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ambar di Jogja. Baik, Ibu Ambar, silahkan apa yang mau disampaikan Ibu? Mbak, saya mau nanya, itu saya lihat ya, kalau anak-anak yang sudah masuk di Pantikarya itu kok sudah 3 hari atau berapa hari itu kok terus bisa keluar lagi, itu bagaimana itu? Ada yang lain mungkin Ibu? Itu saja? Baik, terima kasih Ibu Ambar, selamat siang. Mungkin bisa ditanggapi Pak Wardono, silahkan. Oke, bagi anak-anak itu sebenarnya suatu programnya bersama dengan IPSM ya. Jadi kami memang punya suatu prosedur tetapnya adalah minimal ada di kita itu adalah 3 hari, yang mana dari identifikasi, hari pertama identifikasi, kemudian nanti kita berikan suatu masukan dan pembinaan sampai 2 hari. Nah, dalam pembinaan ini memang kalau itu si keluarganya mengambil, tetap kita harus sampaikan, kita berikan bahwa itu memang. Dan tata cara pengeluarannya pun adalah kita tetap berkoordinasi dengan yang terkait. Contohnya dari Dintip, kemudian dari IKPSM sendiri ya. PSM-nya itu bagaimana, apakah ini bisa keluar atau tidaknya. Dan dalam pengeluaran ini juga tidak serta-merta bahwa kita langsung keluarkan, tidak. Kita tetap ada administrasi yang harus kita. Kemudian kalau memang dia di luar, kami punya programnya adalah home visit ya. Kita antar dia sebenarnya. Kalau keluar hanya keluar saja, kita tidak pernah mengeluarkan silakan di jalan lagi, tidak. Kita akan antar. Kami sudah difasilitasi baik itu sarana dan prasarananya ya. Nanti bisa misalkan ada sesuatu lagi dari yang bertanya tadi bisa langsung telepon ke kami. Ada hotline-nya di nomor berapa Pak? Kalau hotline belum, mungkin kami di Pantikarya bisa di 378 335. 378 335 di Pantikarya. Ya, Pantikarya bisa langsung berhubungan dengan kami sehingga home visit kami akan kita lakukan. Memang kalau pulang, kalau diambil keluarganya itu tetap pulang. Kalau memang dia tidak diambil dan masih usia sekolah, akan kita salurkan tadi ke panti anak di Wilosoprojo itu tadi. Jadi selalu kita berkoordinasi dan ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah kota. Itu ya, itu komitmennya dari pemerintah kota. Baik, Pak Kasman, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk menjawab begini, tadi? Kalau tadi itu 3 hari langsung dilepaskan gitu. Itu tetapi data yang sudah masuk ke kita tetap dalam pengamatan, pembinaan dan pendampingan kita. Jadi teman-teman kita itu yang tersebar di 45 kelurahan, 14 kecamatan itu akan mengakses anak-anak tersebut. Bagaimana perkembangannya kalau dia anak sekolah, kalau toh katakanlah anak itu mau sekolah, nanti teman-teman PSM ini yang nganter, yang ngurus sampai anak itu bisa sekolah lagi. Begitu. Jadi kalaupun dari pihak keluarga meminta untuk keluar, itu tetap akan dipantau dan dilakukan home visit dan pendampingan terus ya, dan Bapak nanti ya? itu tiap 1 bulan sekali kita pantau, kita evaluasi. Jadi kita punya tim 3 tadi itu, saling koordinasi, saling memberikan data-data tersebut. Baik, Pak Kasman, mungkin ada himbauan atau mungkin ada informasi yang akan disampaikan kepada pemirsa I Love Jogja, silakan Pak. Himbauan kita bahwa
marilah kita bersama-sama Kota Yogyakarta kita buat nyaman, betul-betul nyaman. Dan ini adalah kota milik kita dan Kota Yogyakarta adalah yang kita cintai. Kalau ada anak-anak jalanan, marilah kita bersama-sama untuk bisa katakanlah menegur anak-anak jalanan yang ada di wilayah warga itu masing-masing, bisa bahwa hal-hal tersebut tidak baik. Dan bersama-sama kalau ada di wilayah, marilah Bapak RT, Bapak RW, dan Pak Lurah kami harapkan untuk perhatiannya. Ya. Jadi kalau ada anak tersebut itu jangan sampai malah di lingkungannya sendiri tidak didukung sehingga anaknya itu keluar dan di jalan lagi. Ya, jadi masyarakat memang harus ikut iya, aktif harus peka, ya. Baik. Dan juga mungkin untuk Anda jika ada informasi atau ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan UPT Panti Karya, Anda bisa menghubungi di 378 335 378 335. Baik, terima kasih Pak Kasma dan juga Pak Waryono sudah berbagi informasi. Dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah menyimak perbincangan saya bersama dengan dua narasumber kami. Setelah ini saya Ica Dewi dan Felix akan kembali tentunya masih di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.